Ya, saya lanjutkan di segmen terakhir ini. Kalau kita bahas lagi dari awal ini, apakah Ketua KPK akan kena sanksi jika benar adanya dugaan membocorkan dokumen ya. Kalau kita lihat sedikit mundur lagi, ini bukan sekali saja nih pimpinan KPK Pak Firly ini dilaporkan ke Dewas. Saya ingin tampilkan kembali ya, apa track record dugaan pelanggaran etik yang pernah dilakukan. Ini dia beberapa kasus diantaranya bocornya, ini yang terbaru ya, dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian SDM. Kemudian ada pengaduan atas penghargaan penciptaan lagu himne dan mars KPK yang diciptakan oleh istri yang bersangkutan ya. Kemudian laporan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam TWK di bawah kepemimpinan Pak Firly juga nih adanya syarat TWK yang menggugurkan beberapa pegawai KPK. Dan juga pengaduan menggunakan helikopter mewah, ini tahun 2020 nih. Mas Boy nih yang laporin ya? Iyalah. Mas Boy, saking sayangnya sama Pak Firly. Iya. Kakinya Mike ya? di bumi, supaya kakinya menginjak di bumi, tidak di langit aja gitu loh. Oke, ini laporan dugaan penggunaan SMS blast untuk kepentingan pribadi. Jadi sebenarnya ada beberapa banyak dugaan pelanggaran etik. Kemudian ada lagi nih yang terbaru nih, saya harus butuh konfirmasi nih sebenarnya, tapi cuman pihak KPK-nya nggak hadir ya. Ini juga sempat beredar di sosial media nih, hasil tangkapan layar viral chat dari Wakil Ketua KPK ya Pak Johanis Tanak. Biasalah kita cari duit ke pejabat SDM begitu. Ini kita screen grab ya, kita tidak hadirkan percakapannya seperti apa karena kita juga butuh konfirmasi. Cuman ini bertubi-tubi ini paling baru kemudian muncul. Nah, bagaimana Bapak-bapak di sini menanggapi kondisi yang seperti ini? Mulai dari Mas Boy dulu deh. Makasih. Saya ini kan dalam konteks mensukseskan programnya Pak Jokowi untuk mengurusi tata kelola tambang yang baik supaya mensejahterakan rakyatnya. Dan saya termasuk yang melaporkan beberapa case itu dan berharap KPK mampu membongkar itu. Tapi harapan malam ini agak susah gitu. Terus saya mohon pada Pak Ngabalin gitu, karena KPK sekarang ini bagian dari eksekutif, untuk pendidikan masyarakat juga, kalau diundang itu usahakan hadir. Tolong Pak Ngabalin, KPK disentil dikit lah supaya hadir ketika acara-acara begini supaya berimbang ini. Kita ini kan sebenarnya tidak suka seperti seakan-akan tadi misalnya dianggap mengecap pengkhianatan, jangan terlalu tergesa-gesa dulu. Saya hanya menyatakan peristiwanya, saya tidak pernah nuduh orangnya. Sehingga laporan saya itu juga tidak pernah mempublikasikan siapa yang saya laporkan. Dan saya pun ini bagian dari supaya tidak dituduh kanan kiri, saya ini pengen melihat kamera ini. Saya tantang Pak Firly untuk menyelesaikan kasus Formula E dalam 2 bulan. Untuk ditingkatkan ke penyidikan. Dan pimpinan KPK menyatakan itu, tidak harus menunggu dari bawah. Nah, kalau 2 bulan nanti tidak dilakukan tingkatkan penyidikan, akan saya gugat pra-peradilan KPK supaya meningkatkan itu penyidikan, supaya terbuka semua apa yang terjadi terkait dengan Formula E ini. Jadi ini supaya saya tidak dituduh kanan kiri ini, saya netral-netral aja kok. Oke, Bung Ngabalin, responnya Bung Ngabalin ini mungkin bisa disampaikan nih sebagai bagian dari eksekutif katanya begitu. Dan bagaimana pula Anda melihat banyaknya rentetan Pak Firly yang dilaporkan ke Dewas? Ya? Di pikiran dan otak kita semua ini bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Ya. Musuh negara ini adalah korupsi. Karena itulah negara membentuk satu lembaga yang namanya KPK. Itu kita sudah setuju semua. Tetapi yang saya selalu mengatakan itu, kalau dari setiap periode ke periode begini cara kita dalam menyelesaikan permasalahan, kita belum tahu duduk perkara sesungguhnya apakah benar apa yang dituduhkan oleh teman-teman atau tidak. Tapi orang ini sudah dituduh, Pak. Orang ini sudah dibilang pengkhianat, orang ini sudah dibilang pelanggaran segala macam. Orang punya anak, orang punya istri, orang punya keluarga, brother. Saya mau supaya kita bersabar, kemudian proses ini berjalan, sambil teman-teman tetap mesti mengontrol. Tapi kalau mereka ada di pinggir jalan, kemudian dengan spanduk, dengan pamflet, juga tidak apa-apa. Tapi diksi-diksi yang dipakai itu orang telah dituduh, orang telah dihukum. Bagaimana bisa orang kita menghakimi orang? Kita menghakimi orang tanpa kita pernah mengadili dia. Baik. Itulah yang menurut saya kita tidak terlalu adil dalam melihat perkara-perkara yang terjadi dengan apa yang diduga oleh teman-teman. Oke, baik. Itu, Bung. Saya tidak pernah menyebut nama dalam melaporkan dugaan-dugaan ini. Saya melaporkan peristiwanya. Ya, kalau Boyamin, ya cuma saya bilang kalau tadi menggunakan kata pengkhianat,
begitu juga kemarin orang Pengkhianatan demonstrasi. atas Itu peristiwa, kayak bukan mantan pengkhianat. Kalau pimpinan. pengkhianat orangnya, Ya, saya kan ngomong kayak pengkhianatan, pimpinan, Pak mantan Muhtar. ketua, mantan wakil ketua dan lain-lain sebagainya. Mendesak orang mundur karena diduga pelanggaran atau disebutkan sebagai digantung, pengkhianat dan macam-macam. Menurut saya itu tidak terlalu bagus sebagai orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang bekas memimpin KPK. Tapi diksi yang dia pakai adalah diksi yang menghukum orang, mengadili sudah orang. ditangkap poinnya, Bung Menurutku Abalin. tidak bagus. Tadi Itu sudah tidak disampaikan juga itu. Prof, sedikit Prof, bagaimana nih dengan banyak pelanggaran, dugaan pelanggaran etik ini? Ya, saya kira memang KPK harus kembali ke hitohnya dan orang-orang yang di KPK itu mestinya adalah manusia setengah dewa. Bagaimana kemudian bekerja betul-betul dengan independen dan tidak ada unsur-unsur politik yang dalam proses menjalankan tugas maupun kewenangannya. Untuk itu proses yang terjadi sekarang ini kita tunggu agar semuanya berjalan secara transparan, secara akuntabel, baik mekanisme etik maupun mekanisme pidana, supaya memang KPK betul-betul bisa kerja secara produktif, efektif dan efisien dalam memberantas korupsi di Indonesia ini. Baik, terima kasih Prof. Sedikit, Mas Yudi, sebagai orang yang pernah di dalam, mantan penyidik, apa ini yang Anda harapkan? Apalagi Masih sebanyaknya. mencintai KPK kan, Yud? Wah, saya 1000% masih mencintai KPK, mencintai pemberantasan korupsi gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan ini sebagai wujud cinta kita bahwa KPK adalah lembaga yang bertugas memberantas korupsi itu yang pertama. Kemudian kedua, saya melihat bahwa kegaduhan ini kan terjadi karena perbuatan dari pimpinan KPK. Baik itu konflik dengan eksternal maupun dengan internal. Termasuk juga kemarin pegawai walk out gitu kan. Saya pikir zaman saya jadi ketua wadah pegawai KPK, nggak pernah saya walk out. Ya kan, artinya kepercayaan pegawai pada pimpinan KPK kan itu sudah di titik nadir. Dan kita harap bahwa persoalan ini akan selesai, ya Dewas akan menyelesaikan tugasnya, kemudian kepolisian juga akan menuntaskan kasus ini. Seperti itu aja harapan dari saya, Mbak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama saya malam hari ini. Bung Abalin, terima kasih atas waktunya. Kita berharap yang terbaik tentunya tidak hanya untuk KPK, tapi juga untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.